Nah, anak kami yang laki, James, itu sama temennya namanya Owen. Mereka lagi main-main di pantai situ. Terus tiba-tiba mereka tuh keseret ombak. Seret ombak. Nah, terus Ko Hendro sama dari keluarganya Owen itu mau nolong mereka berdua. Akhirnya 4 orang ini keseret. Keseret ombak di pantai Seminyak. Nah, 3 orangnya itu bisa balik. Si James ini terus keseret ke tengah. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hari ini narasumber kita adalah seorang pengusaha yang di daerahnya dialah pertama kali berani menggunakan teknologi di dalam bisnisnya. Yang modern ya? Yes, yang modern. Dan akibatnya itu kok satu hari Ya, berapa? tempatnya itu bisa menghasilkan, ini by the way bidangnya peternakan. Jadi bisa menghasilkan itu 15 ton telur. Telur 15 ton sehari? Sehari. Saya mikir berapa banyak ya kalau 15 ton ya. So bagaimana kisahnya? Kita langsung aja dengarkan dari narasumber kita hari ini. Silakan. Halo, nama saya Hendro, saya dari Jember. Saya owner CV Laras Inti Agrisatwa. Saya melayani di GMS Jember sebagai Asher, Companion dan CGL. Dan ini istri saya. Saya Ina Rosita, saya melayani di GMS Jember sebagai pendoa. Ya, wow. Mungkin bisa cerita background bisnisnya gimana gitu atau awal-awal memulai secara singkat aja ya? Iya, iya. Saya asal muasal mulai bekerja itu di tahun 2001 akhir. Itu pertama kali saya kerja itu angkutan sama... Dari dulu di Jember ya berarti? Di Jember, Okay. sama trading jagung. Seperti itu. Terus setelah beberapa tahun kemudian baru saya memulai untuk belajar untuk ternak ayam petelur. Seperti itu. Oke, gimana? Apakah karena di transport sama di jagung ini, apakah karena ya begitu-begitu aja atau malah gimana sehingga akhirnya ekspansi ke telur tadi? Ya sebetulnya sih setiap pekerjaan pasti ada challenge-nya tersendiri ya. Cuman yang saya rasakan pada saat saya kerja trading jagung sama angkutan, itu saya merasakan nggak sesuai dengan karakter saya, nggak sesuai dengan apa yang saya impikan seperti itu. Jadi tantangannya itu membuat saya itu lebih gampang stres gitu. Jadi pekerjaan yang angkutan sama dari jagung ini dari orang tua atau? Enggak juga, Enggak saya juga? mulai sendiri. Jadi mulai sendiri Iya, tapi ternyata nggak betul. cocok sama karakternya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Setelah berapa lama akhirnya merasa nggak cocok? Saya yang merasa agak kesulitan itu sekitar 5 tahun kerja itu saya merasa agak sulit gitu. Karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu? Iya. Atau mungkin perkembangannya? Enggak, sebetulnya karena enggak ada mentor yang ngajari dulu ya, itu jadi nabrak-nabrak seperti itu. Jadi enggak ngerti jurusnya itu harusnya itu seperti ini ya. Misal pada saat murah kita harus berani spekulasi untuk beli, tunggu waktu agak naik kita berani jual atau sebaliknya. Nah itu saya enggak ada yang ngajarin, jadi nabrak semaunya sendiri. Jadi susah seperti itu. Tapi pada saat saya ngerti, ya otomatis hasilnya lebih kelihatan lagi. Seperti itu. Dua usaha ini masih berlanjut sampai sekarang atau sudah fully pindah ke yang peternakan? Enggak, tetap berjalan semua. Jadi Cuman angkutannya jalan, jagungnya jalan. iya Sekarang betul. ekspansi berarti ya? Iya betul. Dan sekarang yang main bisnis yang telurnya? Main bisnis yang iya betul. Nah, bisa mungkin cerita Pak, kenapa akhirnya ekspansinya ke telur gitu? Ya itu tadi, karena saya pikir kalau saya yang di kerjaan yang awal itu kok tingkat stresnya tinggi. Saya cari kerjaan yang lebih bisa di-manage, yang hasilnya mungkin bisa lebih pasti seperti itu, tidak perlu spekulasi. Jadi saya lebih fokuskan ke yang peternakan tersebut. Kalau tiba-tiba bisa kepikir di telur, gimana asalnya? Asal muasal? Ya saya sempat sih kedatangan tamu gitu ya. Ya tanda kutip ya bos saya juga, saya biasanya jual jagung lewat orang tersebut. Dia tuh datang main ke gudang saya, terus dia ya nyaranin, kenapa kamu kok gak nyoba
ternak ayam telur seperti itu satu. Terus yang kedua, papa saya juga pernah bilang, kenapa kamu harus milih kerjaan tuh yang tingkat stresnya tinggi, kok enggak cari kerjaan yang lebih tenang supaya kamu sampai tua pun bisa ngerjakan kerjaan tersebut. Nah dari situ terus saya berpikir ulang, iya ya kira-kira apa, nah itu baru saya terus lihat kan selama ini kan suplai jagung ke pabrik pakan. Jadi nggak jauh dari situ. Akhirnya saya memikirkan untuk berternak ayam petelur itu seperti itu. Ya, jadi sekarang Pak Hendro, saya ingin tahu nih, itu perjalanannya gimana ya? Mulai dari awal gini, tahu-tahu tadi Ivana cerita jadi 15.000. 15 ton. 15 ton, ya. Itu berapa itu? Itu berapa? Jadi, ya? 15 juta ya. 15 berapa itu ya? 15.000. 15.000 ton, 15 juta kilo. Iya, 15 juta. Iya betul, Lin. 15 juta. Ya. Besar kan, If? Oke, lanjut. Jadi ceritanya gini, saya ini termasuk orang yang punya ambisi. Baik dulu mulai sekolah maupun sampai dunia pekerjaan, saya selalu orang yang punya tujuan, punya goal, punya cita-cita. Jadi enggak stuck diem di sana terus, enggak. Dulu waktu saya pertama kali kerja, saya itu ada truk itu 2, itu pun cicilan di bank. Nah, saya itu punya target kalau setiap tahun ganjil saya selalu investasi. Saya pasti beli truk lagi. Nanti tahun genep saya sudah harus lunas. Terus saya pastikan seperti itu. Jadi kalau dulu saya lihat STN truk saya itu selalu tahunnya 2001, 2003, 2005, 7, 9 selalu seperti itu. Jadi oleh yang genap punya tetangga gitu ya? Yang genap punya tetangga, betul. Ya, lanjut. Nah, habis gitu, jadi saya itu disiplin. Saya orangnya memang dari kecil selalu seperti itu, disiplin. Jadi kalau kalau saya itu enggak produktif, saya itu merasa bersalah, merasa enggak nyaman. Kenapa kayak saya kok enggak produktif? Saya seperti itu orangnya. Nah, jadi kebiasaan itu terus saya lanjutkan sampai ke usaha yang peternakan ayam telur. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak tiap tahun aja? Enggak, saya juga harus ngukur kemampuan kita toh. Jangan sampai kita mengikuti ambisi, tapi kita tidak bijaksana, tidak mengukur kemampuan kita. Kita tetap harus berhikmat, bagi saya seperti itu. Nah, jadi selalu harus ada perhitungannya. Jangan sampai kita terlalu berambisi, terlalu percaya diri, pada saat ada situasi yang tidak kondusif, kita akan porak-poranda. Jadi saya tidak mau seperti itu. Nah, akhirnya begitu saya kerja di ayam petelur ini, itu pun sama. Saya mungkin waktu mulai tahun 2011, keuangan saya sudah mulai agak lumayan ya. Jadi saya targetkan tiap tahun saya selalu bangun 1 unit close house. Harus itu. Jadi 2011 1 unit, 2012 1 unit, 2013 1 unit. Nah semua itu tetap dengan perhitungan yang matang. Keuangan dari yang trading, pemasukannya seberapa, terus kreditnya di bank berapa, ayam telurnya ini sendiri menghasilkan berapa, itu mesti saya perhitungkan matang-matang. Jangan sampai saya enggak bisa bayar kredit seperti itu. Jadi terus itu sepanjang tahun saya pasti melakukan itu, bangun satu. Padahal saya dengar misalkan kalau di daerah yang seperti Blitar, Pare, memang basisnya ayam petelur, itu kalau orang-orang yang memang sudah besar, sekali kontrak itu sama peralatannya itu ya, langsung 3 unit, 4 unit seperti itu. Saya enggak, saya cukup 1. Selesai, keuangannya beres, 1 lagi. Seperti itu. 1 ini berarti 1 kompleks ya semua? Gitu ya? Enggak, 1 unit Pak. 1 unit tuh kurang lebih bisa 40.000 ekor, seperti itu. Ya 40.000 ekor, seperti itu. Ya seperti itu Pak. Itu kan pasti punya 1 area sendiri kan Pak? Atau ya, betul. Bisa digabung sama area yang sebelumnya gitu ya? Misalkan itu ada 1 area, misalkan 3 hektar gitu, ya 1 unit, nanti sebelahnya 1 unit lagi, terus seperti itu Pak. Nah saya pada saat bekerja,
saya ini termasuk orang yang konservatif. Jadi penghasilan misalkan 100%, yang saya pakai untuk konsumsi itu hanya 10%. Yang 90 saya kembalikan untuk investasi ulang terus. Jadi lahannya enggak ada, ya beli sawah di sebelahnya. Sambil bikin kandang lagi. Nanti bikin kandang sudah, lahannya kurang, beli lahan lagi. Terus seperti itu. Gitu. Ini satu prinsip yang menarik ya, karena orang-orang sekarang kan pada ambisi semua gitu ya. Pada ambisi semua, duit yang ada berapa cemplungin di situ semua. Ternyata nanti kalau ada apa-apa bingung gitu ya. Tapi dengan prinsip seperti ini, kita bisa melihat ritmenya cash flow yang masuk dan sebagainya. Akhirnya nambahnya satu. Tapi tetap konsisten juga gitu ya. Karena seringkali kita juga nggak konsisten. Begitu dapat duit banyak, pengennya healing. Gitu. Atau pengennya nanti dimasukkan di mana. Seperti itu, akhirnya ternyata ternyata akhirnya jebol. Tapi ternyata dengan seperti ini. Nah, yang mau saya tanyakan juga Pak, dengan yang katakanlah safety player gitu ya, atau konservatif seperti itu, ini kan namanya bisnis dengan makhluk hidup. Gitu. Misalnya, apakah sempat ada pengalaman seperti itu, atau ada penyakit, atau ada sesuatu yang merugikan gitu? Seperti ada itu. Pak. Jadi itu selama saya bekerja, itu tahun yang paling masa suramnya itu tahun 2021. Waktu tapi nggak kena itu COVID kan? Ayamnya kena COVID nggak kan? Nggak kena COVID. Karena sudah pakai masker semua, Pak. Oh iya. Modern banget ya kok. Jadi pada saat itu, jadi kandang saya sudah saya bikin lagi. Nah terakhir jadi kandang untuk pembibitannya itu yang untuk supply ke kandang produksi itu sudah nggak mampu. Jadi ini nambah lagi yang pembibitannya ini nggak bisa nyuplai yang ini, terpaksa beli dari luar. Nah itu saya lengahnya di sana. Jadi beli dari luar nggak cocok lah, istilah gampangnya ya. Itu nggak cocok lah sama lingkungan di tempat saya. Nah itu terus pileknya, waduh. Nyebar, nular sana nular sini terus tidak selesai. Itu satu. Terus habis itu harga bahan baku naik banyak karena tahun 2020 awal Covid bahan baku murah semua. Tahu-tahu 21 mulai ada pemulihan, naik semua, jadi HPP mahal. Terus harga end produknya, telurnya itu sempat kita modal 19.000, harga jual 14.000, itu 3 bulan lebih. Karena peraturan pemerintah gitu, regulasi bukan, pemerintah. Ya memang kondisinya seperti itu. Ya kalau tahun itu memang kita ngalami kerugian. Sekarang mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan untuk sesi kali ini. Diambil dari Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan surat-surat perdamaian. Nah, jadi syarat-syarat perdamaian. Nah, jadi dengan seperti ini, Tuhan ingin kita ini hidup berhati-hati. Memang bisnis ada spekulasi, ada risiko, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan di mana kita ini tidak tahu akan masa depan dan kita harus ambil keputusan untuk masuk situ atau enggak. Tapi juga kita jangan sampai benar-benar tidak punya perhitungan sama sekali. Tuhan ingin kita ada di tengah-tengah, kita ini bijaksana gitu ya. Dan ketika pada saat ini ketika Tuhan jelaskan bahwa seorang raja harus berhitung terlebih dahulu karena dia tidak punya pilihan. Ada kerajaan lain yang menyerang dia dan dia harus punya 2 pilihan. Apakah yang satu raja ini akan maju berperang atau yang kedua raja ini akan mengirimkan utusan untuk berdamai. Nah, jadi kita harus jalankan ini dengan prinsip yang seimbang. Bahwa masing-masing dari kita, ayo kita benar-benar harus tahu. Kita punya modal sekian, kita punya cash flow sekian. Kita punya kekuatan bisnis itu seperti sekian. Kita punya pasukan dalam bisnis kita itu sekian juga. Jadi dengan hal seperti ini, kita tidak akan ngawur-ngawuran. Dan semuanya itu mari kita persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan, aku mau ekspansi Tuhan. Katakanlah seperti raja tadi, mungkin tidak bertahan ya. Tapi ketika dia harus menyerang, dia harus expand. Apakah ekspansi ini sesuai dengan bidangku atau enggak? Kalau enggak, berarti aku harus siapkan effort yang lebih
banyak lagi untuk mempersiapkan hal-hal. Aku harus belajar banyak hal, aku harus rekrut orang-orang yang asing denganku, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita sama-sama duduk di depan Tuhan. Untuk kalau misalnya kita plan ke depan seperti apa, taruh semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus, lalu kita serahkan pada tangan Tuhan. Tuhan, ini aku semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Ini aku, semua rencanaku, kuserahkan padamu ya Tuhan. Kalau misalnya memang Tuhan ingin saya jalan, ayo Tuhan kita mari berjalan bersama-sama. Spirit seperti itulah yang mendasari masing-masing dari kita. Tuhan, aku nggak ngawur-ngawuran, aku masih punya Tuhan. Tuhan yang pemberi segala berkat, Tuhan yang punya hidupku. Dan Tuhan, marilah bersama-sama berjalan dengan aku ketika ada satu hal yang asing, satu hal yang benar-benar aku tidak ketahui. Tapi kalau Tuhan meminta saya menuju ke sana, ayo Tuhan, berjalanlah bersama dengan saya. Mari kita hidup dengan bijaksana, dengan hidup dengan benar-benar hikmat dari Tuhan, dan hiduplah berjalan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan pimpin kita, bahkan untuk area-area yang tidak pernah kita ketahui sekalipun, asalkan kita berjalan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah takut, karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Siapa yang menjadi lawan kita, dan Tuhan akan memenangkan perang untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang apa peran Ibu untuk ini, Bapak, dalam masa-masa seperti ini? Saya mulai ngomong tentang mengandalkan Tuhan ya, karena kan menurut saya Ko Hendro ini kan ya pinter, dia kan sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan kekuatannya kita kan terbatas. Pada saat ada di masa-masa suram, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kan pasti nggak akan kuat. Nah, tahun 2021 itu adalah awal Ko Hendro ini justru sungguh-sungguh sama Tuhan. Iya. Ya, mungkin lu bisa cerita kejadian itu. Ya. Kejadian ini dimulai tanggal 1 Januari 2021. Sampai ingat tanggal Ingat banget, karena ini kejadiannya luar biasa buat saya. Ini Tuhan ya. Jadi kejadian itu pada saat kita sekeluarga liburan ke Bali, bareng sama teman-teman. Nah, tanggal 1 Januari sore itu kan semua pada main di pantai. Kita nginep di daerah Seminyak, bareng beberapa teman juga. Nah, anak kami yang laki, James, itu sama temennya namanya Owen. Mereka lagi main-main di pantai situ. Terus tiba-tiba mereka tuh keseret ombak. Seret ombak. Nah, terus Ko Hendro sama dari keluarganya Owen itu mau nolong mereka berdua. Akhirnya 4 orang ini keseret. Keseret ombak di pantai Seminyak. Nah, 3 orangnya itu bisa balik. Si James ini terus keseret ke tengah. Keseret ke tengah sampai dari bibir pantai itu kita nggak bisa lihat. Ini di mana? Nggak bisa lihat. Nah, orang-orang di sekitar pantai yang tahu ada yang keseret, mereka sudah berdoa. Kita juga berdoa. Saya lihat Ko Hendro juga sampai nangis-nangis kayak gitu. Nah, ada 3 tim penyelamat. Nah, mereka tuh mau nyelamatin si James itu. Mereka ngeluarin jet ski. Tapi baru dihidupin jet ski-nya, ternyata nggak bisa jalan. Baling-balingnya itu kena sampah. Nah, dari 3 orang tim penyelamat ini, 2 orang bilang dia nggak berani nyelamatin karena di situ palung lautnya itu dalam. Banyak yang nggak selamat. Nah, ada 1 orang ini yang saya percaya ini pasti dipakai Tuhan. Dia cuma pakai pelampung yang lebih kecil dari guling bayi. Dia nyelamatin si James itu. Dan itu lama. Iya. Dan itu lama, di tengah laut tuh setengah jam ada ya. Setengah jam lama. Lebih. Jadi saya juga cuma bisa berdoa, ya khawatir. Nah, Ko Hendro pun ya itu pertama kalinya dia bilang, ini pertama kalinya saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebelumnya kata-kata mengandalkan Tuhan itu seperti apa ya? Saya dari dulu doa ke Tuhan tuh ya cuman pokok doa, mau minta apapun ya cuman bilang segitu aja sudah. Tapi sore itu, waduh wes, ya minta sambil nangis, sambil geru-geru, minta terus, minta tolong supaya bisa kembali dengan selamat. Gitu. Terus kemudian? Dan ternyata Tuhan kasih kesempatan hidup kedua buat James. Sejak saat itu kita ada mesbah keluarga, kemudian beberapa saat setelah itu Ko Hendro pun mulai pelayanan. Dengar firman pun tidak cuma hari Minggu. Doa, jadi hubungan sama Tuhan semakin dekat. Bahkan saya lihat perubahan hidupnya pun ada. Kalau dulu tegang, kan mengandalkan kekuatan sendiri ya, sekarang enggak. Sekarang bisa lebih rileks, sekarang lebih berserah sama Tuhan.
pagi-pagi berdoa minta Tuhan campur tangan satu hari ini mengerjain apa, bahkan untuk memutuskan segala sesuatu pun kalau dulu kan kayak ya strateginya sendiri ya. Kalau sekarang ya itu lebih banyak ke tanya Tuhan. Seperti itu. Ini 2011 kejadiannya, berarti ini di 2021. Oh 2021? Ya. Oke. 4 tahun lalu. I see. Oke. Nggak, dengan posisi seperti sekarang ini, bagi Pak Hendro, kira-kira untuk kedepannya ada plan apa lagi? Apakah tetap ada di telur ini digedein atau sudah ada plan yang lainnya lagi atau gimana gitu? Ya ada. Jadi untuk telur ini saya juga sekarang ini lagi tahap pengembangan di kota lain. Baru saja 2 minggu yang lalu deal untuk pembayaran tanah tersebut. Juga saya sudah sosialisasi ke warga. Sudah semua seperti itu. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara tradisional sama modern tadi, Pak? Apa karena produksinya lebih banyak atau orangnya lebih sedikit? Terus modern ini seperti apa, Pak? Gitu, kita ingin tahu nih, apakah ada robotnya, ada AI-nya, atau gimana? Nggak, makanya ini saya tanyakan. Penasaran juga sih. Itu gini, bedanya itu kalau yang modern itu tertutup, Pak. Jadi seperti satu building itu yang tertutup. Jadi cuman ada udara masuk sama udara keluar aja. Nah, jadi bentuknya bangunan gitu? Iya, Gitu. betul. Kayak sarang burung gitu? Iya, kurang lebihnya bisa dibilang kayak persegi gitu. panjang ini nggak sih? Iya, betul, panjang banget. Nah, dalamnya ayam-ayam gitu, Pak? Iya, betul. Jadi ayam-ayamnya gelap-gelapan gitu juga? Ada lampunya ada di lampu. dalam, Pak. Oke. Ya, seperti itu. Jadi bedanya kalau yang kandang tradisional itu kan kontak langsung dengan udara, dengan lingkungan. Jadi misalkan ada lalat, bisa juga mencelok-mencelok itu. Terus baunya itu juga keluar. Misalkan hujan juga ketampias hujan. Seperti itu. Terus dan tidak ada alat-alat yang modern, jadi tenaga kerja tuh ngambili satu-satu. Gitu, ngasih makan juga manual, banyak yang tumpah-tumpah. Kalau yang modern, nah itu terus space-nya itu satu baterai, istilahnya baterai. Satu baterai itu satu ekor. Jadi makan tempat. Tapi isinya sedikit. Sedangkan kalau pakai yang modern ini, close house ya istilahnya, itu kan tertutup. Jadi tidak ada kontak langsung dengan lingkungan. Itu bau lebih minim banget. Lalat juga minim banget. Otomatis kita kan ngirit biaya ya, uang untuk beli obat lalat dan sebagainya kan sudah enggak. Terus itu satu baterainya tuh bisa isi sampai 5, ada yang bisa isi 8, macam-macam tergantung produksinya ya. Jadi itu dalam area yang sama kita bisa memelihara jauh lebih banyak. Seperti itu. Dan dengan yang mesin otomatis kayak pakan itu enggak ada yang tumpah. Terus habis gitu tenaga kerja juga butuh lebih sedikit. Seperti nanti itu. ada reel-reelnya itu juga, Pak. Jadi telur-telurnya udah betul. kayak belt gitu terus. Iya, betul. Jadi ya tinggal masukin ke ini ya, Pak, yang kertas yang Iya, betul. Seperti itu. Jadi pengaruhnya ke kualitas telurnya juga ya? Iya, ada pengaruh. Itu telur tuh ada yang kayak merah itu ya, yang kuningnya Kayak itu. punya Jepang gitu. Iya, itu beda ayamnya atau beda apanya ya, Pak? Enggak, kalau ayamnya sama. Oh, ayamnya sama aja. Ya, cuman itu ada perlakuan khusus bahan editif di pakannya. Omega 3 tuh ya kalau nggak salah ya. Iya, Telur benar yang nggak omega sih? 3 tuh. Saya penasaran kenapa Pak Hendro memutuskan untuk ketika ini memperluas usahanya di kota lain. Apakah tanah di Jember udah habis atau nggak tahu Pak, udara di kota lain lebih Apa baik pengaruh atau juga, apa Pak? gitu? Betul. Misalnya apakah ya kenapa harus sampai kota lain? Saya milih di kota lain itu saya itu berpikir kalau di Jember terlalu besar, nanti pangsa pasarnya itu kan juga kesulitan. Pengaruh ke supply juga ya? Oversupply gitu, Pak? Atau Kalau oversupply saya mungkin tidak sampai seperti itu. Cuman pelanggannya ini kan ya Jember kan kota kecil juga, kan ya itu aja. Oke, jadi lebih Gitu. ke arah Jadi market mending ya? saya bisa ke kota lain, nah, sambil penjualannya bisa di kota lain tersebut. Sekaligus di kota itu saya nanti kan bisa ngambil jagungnya, saya bawa pulang ke Jember, seperti itu. Gitu. ya. Kalau boleh tahu lifetime berapa lama, Pak, satu ekor ayam ini?
dan produktif Kurang lebih sampai umur 90 minggu. 90 minggu. Iya. Habis itu dia mati ya? Nggak mati, tapi Tapi nggak produktif. Gitu, Pak. nggak mati, cuman jadi pindah kos di bakul soto itu, Pak. Oh. jadi dikonsumsi ya. Jadi, Iya. Oh, berarti ayam petelur ini nanti kalau sudah nggak produktif jadi ayam potong. Jadi ya kurang lebihnya gitu. Biasanya soto itu, Pak. Ya. Ya. Jadi memang mulai hulu sampai hilir ini semua ya. luar Gitu. biasa Cuman ya. tadi memang harus beli benihnya, Pak ya, beli Iya, bibitnya betul. ya. Betul. Betul. Karena karena tidak bisa tidak bisa memproduksi sendiri. Nggak bisa. Ya, jadi otomatis tetap ada siklusnya ya, ambil Iya. bibit, terus habis itu Dibesarkan, produktif. siap bertelur, baru masuk ke kandang produksi seperti itu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan Pak Indro kan seseorang yang membangun dari nol ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman di luar sana yang posisinya juga ini mungkin baru lulus kuliah gitu atau sedang membangun usaha, ada nggak sih tips-tips yang boleh dibagikan? Karena biasanya experience is the best teacher gitu ya. Boleh di-sharingkan nggak kira-kira tipsnya apa untuk mereka? Bagi teman-teman mungkin yang baru akan memulai usaha, terutama yang masih yang muda-muda ya, yang baru awal-awal mau bekerja. Kalau menurut saya sangat penting sekali dalam pemilihan bidang pekerjaan tersebut. Pemilihan bidang Ya, pekerjaan. jadi maksud saya seperti yang tadi saya sempat ceritakan itu, benih itu bisa ditanam di pinggir jalan, bisa di tanah yang banyak semak belukarnya, bisa juga di tanah yang subur. Hasilnya akan beda. Oke. Nah, kalau terus ditanya apakah berarti pekerjaan ini pasti lebih enak, ini enggak, saya enggak berani menjudge seperti itu. Tapi sesuaikan dengan jenis kepribadian kita, karakter kita, mana yang lebih cocok buat kita. Itu penting, karena pada saat kita sudah terlanjur bekerja di bidang yang ternyata itu sebetulnya enggak pas buat kita, kadang kita sulit untuk mau berani untuk meninggalkan dan itu satu. Jadi harus betul-betul minta berdoa ya, hikmat sama Tuhan supaya Tuhan kasihkan ladang yang tepat di mana kita untuk boleh bekerja. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, yang sudah bekerja, yaitu jangan cepat putus asa atau sebaliknya jangan terlalu cepat berpuas diri. Tetap kita harus punya plan yang jelas, tujuan yang jelas. Kita juga punya target yang terukur dan harus komitmen, jangan sampai konsisten juga, jangan sampai di tengah jalan menggok sana, menggok sini seperti itu. Sekarang minta tolong Pak Indro untuk bisa doakan jemaat ya yang juga sedang lagi struggle, mungkin juga mikir-mikir saya mau ekspansi seperti apa gitu. Satu pertanyaan terakhir Pak, menurut Pak Aming apa perlu satu keberanian atau satu ilmu yang khusus ketika harus ekspansi di luar dari ekspertisnya, di luar dari keahliannya gitu. Dan apakah yang sekarang ini dari pengangkutan, dari jagung terus ekspansi ke ayam petelur ini masih dalam satu koridor atau satu area, atau ini sebenarnya sudah area yang berbeda gitu Pak, sama tips-tipsnya deh sebelum mendoakan. Jadi gini, kalau pendapat saya pribadi, saya ngutip mungkin kayak dari Bruce Lee itu ya bilang ya, saya lebih takut sama orang yang berlatih satu jurus tapi 1000 kali pukulan daripada orang yang berlatih 1000 jenis jurus tapi cuma sekali aja. Nah, saya itu lebih menghargai orang yang tahu sedikit tapi dia berani melangkah daripada orang yang tahu banyak tapi cuma ngomong doang, enggak melakukan apa-apa. Jadi keberanian itu memang syarat untuk kita bisa maju. Keberanian itu syarat untuk kita bisa sukses. Karena pada saat kita tidak berani memutuskan, berarti kita kan tidak mungkin berani melangkah. Jadi keberanian itu sangat vital untuk kita sukses. Seperti itu. Oke. Oh, itu Ya, Pak. didoakan keberanian juga Yes, ya buat teman-teman yang sedang mau berusaha. Yes. Oke, silakan Pak.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada siang hari ini kepada kami boleh berbincang-bincang. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami di luar sana ya Tuhan, pemirsa untuk YouTube ini ya Tuhan, semoga apa yang mereka cita-citakan di dalam pekerjaannya, apa yang mereka usahakan untuk dalam usahanya ya Tuhan, Engkau yang berikan jalan, Engkau yang berikan tuntunan yang daripadamu, Engkau yang bukan ladang-ladang buat mereka dalam bekerja, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berbuah dengan baik. Untuk teman-teman kami juga Tuhan yang sedang bekerja, mungkin mengalami struggle atau apapun juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat yang daripadamu ya Tuhan, supaya mereka boleh lepas dari apa yang menjadi tantangan mereka ya Tuhan, tetapi mereka boleh mengalahkan itu semua dan muncul sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, thank you Pak Endro, thank you Bu Ina, sangat-sangat memberkati. Saya berdoa buat setiap yang mendengarkan, kita semua tuh bisa menemukan ladang yang tepat ya. Berdoa, percaya doa itu punya kuasa. Jadi di dalam libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, termasuk dalam pekerjaan kita. Oke, so ini ending dari episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau misalnya ada apapun yang mau topik ke depan yang mau dibicarakan, langsung aja tulis di komen. Oke, kalau gitu see you next episode. Bye-bye. God Bye-bye. bless.